Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Harti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Yuk kita simak. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin terjadi dari tahun 1959 sampai dengan tahun. Demokrasi terpimpin merujuk pada pemerintahan terpusat pada presiden atau presidensial. Nah, ada pun ciri-ciri demokrasi terpimpin yang dilansir dari buku dasar-dasar ilmu politik. Di antaranya, yang pertama, ada dominasi presiden menguat. Yang kedua, ada pembatasan peran DPR dan partai politik. Dan yang terakhir, ada peningkatan peran militer sebagai kekuatan sosial serta politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya atau disahkannya demokrasi pemimpin. Yuk disimak. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya demokrasi terpimpin. Di antaranya, yang pertama, ada kegagalan sistem demokrasi liberal karena dianggap gagal, contohnya jatuh bangunnya kabinet. Yang kedua, ada kegagalan Dewan Konstitusi dalam merumuskan undang-undang dasar karena berbagai macam perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, ada munculnya pemberontakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dibentuk adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam kata pembukaannya, antara lain Presiden menjelaskan bahwa tugas MPRS ialah menentukan garis besar dan memegang tampuk pimpinan yang tertinggi daripada haluan negara. Selanjutnya, Presiden menegaskan tentang musuh kita ialah apa musuh kita? Musuh kita yang terbesar, yang terutama, terpokok. Musuh kita yang terpokok, terbesar, terutama ialah imperialisme. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Demokrasi terpimpin sendiri mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Nah, setelah pengertian yang tadi, selanjutnya adalah tujuan dari demokrasi terpimpin. Terdapat 6 aspek yang menjadi tujuan demokrasi terpimpin, diantaranya yang pertama, mencapai nasionalisme, yang kedua, mencapai keadilan sosial, yang ketiga, kesejahteraan rakyat, yang keempat, mencapai kemandirian ekonomi, yang kelima, modernisasi sosial dan budaya, dan yang terakhir, mencapai persatuan dan kebersamaan. Adapun aspek-aspek yang menjadi ciri khas demokrasi terpimpin, antara lain kepemimpinan yang dominan, kekuasaan yang terpusat atau dikenal sebagai sentralisasi kekuasaan, pemimpin sebagai mediator, adanya dominasi partai-partai politik, kemudian ada juga pembatasan hak bersuara atau individu seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan pers. Adanya konsensus politik atau suatu keputusan yang diambil setelah dialog, dan yang terakhir ada fokus pada pembangunan dan ekonomi. Perlu teman-teman ketahui bahwa masa Orde Lama memiliki banyak sekali rumor yang tidak mengenakan seperti pemimpin yang otoriter. Meski begitu, demokrasi terpimpin juga memiliki sisi kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, ada stabilitas politik karena di masa ini pemerintahan hanya terpusat pada pemimpin dan kelompok kecil saja. Yang kedua, pengambilan keputusan efektif. Yang ketiga, ada fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, ada mobilisasi massa.
Nah, kekurangannya ada pada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ketika masa Orde Lama, seperti tidak adanya kebebasan berpolitik, konsentrasi akuntabilitas, kurangnya pluralisme politik. Dari pernyataan tadi, hal ini terhubung pada pertama, otoritarianisme, yang kedua, manipulasi politik, yang ketiga, merebaknya KKN. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai demokrasi terpimpin atau yang kita kenal sebagai masa Orde Lama. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oh, hi. Wait a minute. Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat, hidup PNI, bubarkan HMI, bubarkan Mansuri, kanyang Malaysia sekarang juga. Hidup Indonesia. Yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. I hate imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nation and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world.